Siapa yang singgung karma, siapa yang mematik luka lama. Baru saja reda isu Taki Malik, mantan suami Salma Vina reda, belum lama ini nama Salma Vina kembali terseret sampai bikin sang ayah, Sunan Kalijaga dan istri kembali emosi. Hanya karena Taki Malik unggah chatnya dengan Salma Vina, Taki seolah kembali menggiring opini publik tentang mantan istrinya itu. Alih-alih membuka kisah lalu, apa yang dialami Taki dengan kasusnya justru heboh disebut sebagai karma. Bukannya urusan putri saya sama dia kan juga sudah selesai. Assalamualaikum, apa kabar? Mohon maaf lahir batin. Itu dari kamu, dari Salma? Dari aku. Ke dia? Duluan, iya. Duluan kan? Duluan. Oke. Pada saat lebaran waktu itu, ada satu video di platform sosial media dia gunakan untuk minta maaf sama aku. Tapi kenapa aku tidak membalas? Karena ada embel-embelnya. Embel-embelnya dia bilang, mohon maaf lahir batin, bolehkah aku posting? Apapun konteksnya, Sunan sepertinya keberatan jika putri kesayangannya kembali dikaitkan dengan mantan suaminya itu. Salma Vina sejatinya telah move on dan menutup rapat kisah kelamnya dengan Taki, tangisnya kembali pecah lantaran tak terima dengan dampak tentang kecewa orang tuanya yang ia terima pasca cerai dengan Taki. Apa hancurnya hati ayah dan ibu. Jujur aja belum pernah juga ya semarah ini. Kalau saya boleh minta tolong satu aja sama dia, tolong minta maaf sama orang tua saya. Siapa sih yang rela anak perempuannya, anak perempuan pertama kesayangannya, ya, disakiti, dicampakkan tanpa ada kompromi, komunikasi, malah langsung ngirim pengacara. Tak ada kata maaf yang diharapkan Salma dan keluarga dari Taki. Itulah yang tak pernah bisa membuat Sunan bahkan sang istri selesai dengan masalah sejak 2018 silam. Di depan awak media, Heidi jelas meminta agar anak perempuannya itu menutup semua akses komunikasi dengan mantan suaminya. Sesakit apa ya? Sakit mas, pasti sakit. Udah saya nggak bisa jelaskan sesakit apa. Tapi yang jangan sampai salah persepsi ya. Oh ini belum move on ya. Oh ini nggak rela ya dicerai. No. Tapi apa nih yang bikin sakit? Apa yang bikin tidak termaafkan sampai kapanpun? Caranya. Preman yang sopan dong. Orang baru juga berjuang. Pecah. Karina Ranau, istri aktor Epy Kusnandar, tak kuasa menahan emosi dan air matanya gara-gara warung makannya yang terletak di Jalan Samali, Jakarta Selatan, diganggu oknum preman yang minta makan tanpa mau bayar. Yang membuat istri Epy Kusnandar emosi dan marah lantaran cara sang oknum preman saat meminta makan gratisan. Emang caranya yang sopan tadi bang. Nah temen kita yang ngomong, bukan kita. Iya maksudnya tadi temennya. Soalnya kita ini capek di sini bang, kita ini capek. Benar saja, setelah videonya viral, aparat berwenang pun segera turun tangan menyelesaikan masalah dugaan aksi premanisme yang terjadi di warung makan Epy Kusnandar. Kami dari Polsek Pancoran, saya Panit Reskrim, berikut Bimas, berikut ada juga Ibu Ana dari Kelurahan, berikut ada Pak Ketua RT 4 RW 4. Tadi sudah bertemu langsung dengan Kang Epy maupun istrinya untuk mengetahui gimana sih duduk permasalahannya. Jadi yang diduga ada premanisme di situ, ya kita ingin tahu gitu loh, adakah tindak pidana di situ ataukah ada selisih paham. Sebenarnya kejadian itu menurut pendapat saya itu hanya salah paham. Salah pahamnya nggak ada kronologis premanisme, itu nggak ada. Tadi pagi kebetulan yang bersangkutan juga sudah datang ke rumah saya bersama orang tuanya langsung, dan akhirnya saya sudah arahkan untuk minta maaf langsung ke Bu Karina ya, istrinya Kang Epy Kusnandar. Artinya sudah clear lah sebenarnya. Bukan ormas tertentu. Oh, bukan. Jadi lingkungan Jalan Haji Samali, artinya orang-orang di sekitaran Jalan Haji Samali. Keluarga sekitar. Kenal juga ya, Pak? Saya kenal orang tuanya. Orang tadi dia datang ke rumah saya kok. Meski polisi, Satpol PP dan Ketua RT sudah turun tangan menengahi, Epy Kusnandar dan istrinya Karina Ranau hingga belum mau memberikan keterangan.
Alih-alih ingin mencari tenang dan mengais rezeki, Epi dan istri memilih bungkam usai video viral warungnya diduga jadi sasaran premanisme. Jadi gini, Gimana? ini saya mewakili Pak RT juga akan menjelaskan ya, tapi nanti mungkin tempatnya di kebutuhannya beliau di ada kan ada semacam saung. Mohon maaf, Kang Epi tadi katanya belum bisa memberikan keterangan langsung. Jadi beliau, Kang Epi, berikut istri menyerahkanlah ke Pak Ketua RT. Untuk wilayah kami ini sebenarnya itu aman aja dari dulu, nggak pernah ada permasalahan. Cukup ironis memang apa yang dialami Epi Kusnandar. Dalam sinetron Preman Pensiun, Epi berperan Muslihat alias Kang Mus, bos preman yang punya banyak anak buah. Namun di dunia nyata, warung makan Epi justru kena palak kawanan preman. Padahal warung makan itu dirintis Epi dan istri untuk menyambung hidup. Setelah di apartemen Kalibata City, Epi dan istri merintis bisnis warung makan Jukut Goreng di Jalan Samali, Jakarta Selatan. Epi dan istri pun terjun langsung mengurus bisnisnya. Mulai dari melayani pembeli, mengulek sambal, sampai belanja jukut atau salada air di pasar. Karena kita saling support sih Mas, jadi kayak di sini. Waktu awal-awal kita buka juga kita ke pasar, belanja bareng sama Kang Epi. Pokoknya kita saling membantu lah ya. Buat orang awam yang melihat kan selama ini taunya Kang Epi kan lihat di TV gitu. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang kayak bikin ini, bantuin masak atau apa, mungkin buat orang yang awam melihatnya masa sih bisa itu, masa sih, padahal ya sebenarnya iya kita saling support, kenyataannya seperti itu. Tenang untuk menghadapi masa depan gitu ya, tidak panik kalau saya udah nggak dipakai lagi, jadi tetap harus cari pegangan tetap gitu, harus punya pegangan tetap, karena kalau nggak ada pegangan ya kita megang apa. Dunia hiburan ternyata nggak selalu bikin hati para selebritis selalu terhibur. Inilah yang diakui oleh pedangdut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Meski selama ini segala sisi kehidupannya sudah jadi konsumsi publik, Ayu dan Igun tetaplah manusia biasa yang pasti menyimpan sisi lain yang jadi rahasia hidupnya. Ayu Ting Ting hadir dalam program kajian bersama Habib Umar bin Hafidz ketika jadi sorotan. Bukan karena Ayu artis, melainkan momen Ayu curhat dan nangis di depan sejumlah peserta kajian lain. Setiap kata yang Ayu ucapkan dibarengi dengan air mata ibu satu anak ini. Saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa waktu dan takdirnya selalu jadi yang terbaik. Amin. Biasanya santai bahkan tetap penuh tawa ketika disinggung soal jodoh, tapi ternyata Ayu juga lelah dengan kesendiriannya sebagai orang tua tunggal. Bisa dimaklumi karena sejak Bilqis dalam kandungannya hingga kini beranjak dewasa, Ayulah yang berjuang sendirian. Bahkan ketika bertemu orang yang diharapkan jadi ayah sambung Bilqis, lagi-lagi Ayu harus dihadapkan pada kecewa mendalam. Lantas pertanyaan Ayu tadi benar-benar jadi kegelisahan yang selama ini ia pendam sendirian? Semoga apa yang didoakan Habib Umar buat kita semua Allah jabah semua.